Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya, pada sehat ya? Sengaja saya akhirnya memutuskan memakai video karena tadi saya coba di beberapa kelas, di salah satunya IPA 7 sama IPS 2 menggunakan Google Meet, tapi ternyata tidak efektif sama tidak efisien karena yang gabung itu hanya beberapa orang. Tadi harusnya yang gabung itu 70 orang, tapi ternyata yang gabung itu hanya 40 orang. Dan kalau misalkan kalau di Google Meet itu kan tidak bisa diulang-ulang ketika kalian belum paham mengenai apa yang saya jelaskan. Jadi terpaksa saya balik lagi ke pembuatan video karena karena ketidakefisien sama ketidakefektifan tadi. Oke, lanjut, kita di bab 3 itu membahas mengenai break-even point. Nah, break-even point itu adalah perhitungan untuk mendapatkan titik impas. Jadi di PKWU itu banyak pertanyaan, Bu, emang di PKWU itu harus ada hitungan ya? Jelas ada, karena apa? Karena untuk menghitung laba, untuk menghitung modal yang dikeluarkan, untuk menghitung titik impas yang dikeluarkan. Begitu teman-teman semuanya. Oke ya. Pengertian BEP itu adalah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya itu sama atau seimbang sehingga tidak terdapat kerugian dalam suatu perusahaan. Jadi intinya BEP itu adalah balik modal. Misalkan saya itu mengeluarkan modal 500 juta. 500 juta untuk awal modal. Nah, dalam 500 juta itu kembali modalnya dalam berapa lama gitu loh. Dalam berapa bulan, dalam berapa lama. Nah, lanjut ke fungsi BEP. Nah, fungsi BEP itu adalah untuk menganalisis proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang harus diterima untuk mendapatkan kembalinya modal. Nah, terus di sini komponen perhitungan dasar BEP itu ada 3. Yang pertama adalah fixed cost. Jadi fixed cost itu adalah biaya tetap. Maksud dari biaya tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu tiap bulannya sama, nggak berubah. Contohnya bayar gaji karyawan, terus membeli peralatan dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah variable cost. Variable cost itu adalah biaya yang berubah. Contoh dari biaya yang berubah itu pembelian bahan baku, kemudian pembelian atau pembayaran listrik. Jadi biaya yang berubah itu atau variable cost itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tiap bulannya berbeda dari bulan 1, bulan 2 sampai bulan seterusnya. Terus yang nomor 3 itu adalah selling price. Maksud dari selling price itu adalah harga jual. Lanjut ke rumus. Rumus itu ada 4 ya. Jadi dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 itu nggak boleh ada yang salah. Kalau misalkan di nomor 1 salah, pasti di nomor akhirnya juga pasti akan salah. Nah, untuk nomor 1 itu mencari dasar unit. Dasar unit itu rumusnya adalah BEP. Yang ini ya. BEP sama dengan FC. FC itu adalah fixed cost dibagi price dikurangi variable cost. Terus yang kedua itu adalah dasar penjualan. Dasar penjualan itu rumusnya adalah BEP FC fixed cost dibagi 1. Nah, untuk 1 ini adalah ketentuan ya. 1 ini adalah ketentuan dari rumus dikurangi VC dibagi P. VC itu adalah variable cost dibagi price. Yang nomor 3 itu target laba, rumusnya BEP sama dengan fixed cost ditambah target laba dibagi price dikurangi variable cost. Di nomor 4 membuktikan laba. Penjualan dibagi fixed cost ditambah total VC. Nah, untuk nomor 4 membuktikan laba, ya, untuk membuktikan laba itu rumus ini jangan digunakan. Digunakannya memakai rumus yang saya berikan nanti di contoh soal di jawaban. Nah, contoh soalnya, perusahaan Anur Teknik itu mempunyai biaya tetapnya 100 juta. Biaya tidak tetapnya 60.000, biaya peralatannya 70.000, biaya akomodasinya 800.000 dan mentargetkan harga jual per unitnya itu adalah 80.000. Target labanya 80 juta. Berapakah BEP yang didapat? Oke, jawabannya yang nomor 1 itu rumusnya adalah ini ya. Nah, FC-nya itu tahu nih, FC-nya adalah berapa? Fixed cost-nya adalah 100 juta. Bu, ini kan ada biaya peralatan sama biaya akomodasi, itu gimana? Selama ada keterangan di soal biaya tetap sama biaya tidak tetap,
Biaya-biaya yang lainnya kalian jangan lihat, jangan dihiraukan. Ya, jadi contohnya begini. Ini kan udah ada biaya tetap. Berarti biaya peralatan sama akomodasi jangan dimasukkan ke rumus. Yang dimasukkan ke rumusnya adalah di sini yang keterangan biaya tetap sama biaya tidak tetap. Kalau misalkan di soalnya tidak ada keterangan biaya tetap sama biaya tidak tetapnya, contohnya misalkan hanya ada biaya peralatan, akomodasi, listrik dan sebagainya, baru kalian masukkan per poin per biaya-biayanya itu dimasukkan ke FC atau VC gitu. Nah, ini kan fixed cost-nya adalah 100 juta. Kalian masukkan, dibagi price-nya adalah 80.000 ya. Harga jualnya adalah 80.000 dikurangi fixed variable cost-nya adalah 60.000. Fixed cost-nya 60.000. Hasilnya adalah 5.000. Ya. Terus yang nomor 2 itu BEP dikurangi FC. BEP sama dengan FC dibagi 1 kurangi VC dibagi P. Tinggal masukkan aja ke rumus yang sudah tadi kalian cari ya mengenai biaya tetap sama biaya tidak tetapnya. Hasilnya adalah 400 juta. Nomor 3 itu BEP fixed cost 100 juta ditambah target laba 80 juta. Target laba yang ini 80 juta dibagi price 80.000 dikurangi variable cost-nya 60.000. Hasilnya adalah 9.000. Oke, tolong pahami untuk nomor 4 ini karena kesimpulannya di nomor 4. Rumus yang pertama di nomor 4 itu ada 2 ya. Yang pertama itu target laba dikali harga. Target laba yang 9.000 itu hasilnya dari mana, Bu? Hasil dari nomor 3. Hasil dari nomor 3 masukkan ke rumus di nomor 4 bagian A dikali harganya 80.000. Hasilnya adalah 720 juta. Untuk yang B-nya hasil A itu berarti 720 juta dibagi target laba yang ada di soal. Target laba yang ada di soal itu adalah ini 80 juta. Ya, hasilnya adalah 9. Nah, jadi perusahaan Nanoteknik itu mendapatkan titik impasnya selama 9 bulan dari modal yang dia keluarkan. Modalnya itu tadi 100 juta. Ternyata 100 juta itu titik impasnya balik modalnya itu selama 9 bulan baru bisa balik modal gitu ya. Paham ya? Terima kasih. Assalamualaikum.